Halo, selamat datang di channel Bang Ridwan, channel Cendekiawan Muda. Untuk kesempatan ini kita akan bertemu dengan narasumber kita ya, pemuda Tulungagung, sarjana ekonomi syariah. Beliau mengelola bisnis tentang jual beli Android yang berbasis syariah. Proses ini dilakukan, dikelola sebagai inisiatif, sebagai inovasi dari sisi-sisi pengelolaan bisnis yang kreatif begitu. Nah, dalam hal ini kita akan belajar bagaimana sistem bisnis jual beli Android yang berbasis syariah, tanpa riba, tetap halal, penghasilan mantap luar biasa. Oke, langsung saja kita saksikan dengan narasumber kita, Mas Faisal, pemuda Tulungagung, sarjana ekonomi syariah. Let's go. Kita sudah bertemu dengan narasumber kita, sarjana ekonomi, pemuda Tulungagung, yaitu Mas Faisal. Apa kabarnya Mas Faisal? Alhamdulillah baik sekali. Baik sekali ya. Nah, ini Mas Faisal, di konten kita ini kemarin kan saya mendapatkan informasi bahwa selama ini sampean itu menerjuni di bidang bisnis setelah jadi sarjana, bisnis di Android ya, di bidang Android. Nah, Mas Faisal ini termasuk sarjana ekonomi yang menerjuni di bisnis jual beli Android. Nah, nanti bagaimana yang perbedaannya bisnisnya Mas Faisal dengan bisnis Android yang lainnya. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita nanti. Untuk Mas Faisal nanti bisa berikan sistem manajemen bisnis yang berbeda, yang itu merupakan cetusan dari seorang sarjana ya. Nah, itu nanti bisa dipaparkan. Untuk Mas Faisal sendiri dulu mulai merintis usaha jual beli Android itu bagaimana Mas ceritanya? Mulai kapan itu? Sebentar begini Bang Ridwan, saya mau tanya sebentar ya. Sebelum memulai saya menjelaskan, saya ingin bertanya. Ini boleh merokok apa enggak? Oh iya, silahkan Mas, enggak apa-apa. Soalnya ini kunci sukses ya. Jadi gimana kok bisa rokok menjadi kunci sukses? Nah, ini awal dari saya, inspirasi saya untuk memulai bisnis itu, kita harus merokok dulu ya. Ya, enggak apa-apa. Saya temani ya Mas ya. Oke. Kenapa ini kok rokoknya berbeda? Ini produk rintingan ya. Ini lokal produk Tulungagung. Untuk iya. perputaran perekonomian masyarakat kita harus mengkonsumsi produk lokal. Harus memberikan teladan ya, orang sarjana lebih produktif ketimbang konsumen, lebih pada mengonsumsi, lebih dibanyakan produktivitasnya, ngelinting sendiri. Kalau ada produk lokal ya kita harus membantu. Iya ya, betul ya. Kita konsumsi produk lokal. Kalau ada yang lokal kenapa harus? Oh iya Mas Faisal, mohon maaf ya, kita tradisi mahasiswa kopinya satu. Jadi satu digunakan untuk join berdua, nggak masalah. Ini juga kunci sukses ini. Selain rokok kita harus ada kopi. Nah, ya kita seruput dulu. Ini menandakan bahwa jiwa solidaritas anak bangsa itu ada, biar kita enggak terlihat semacam kaum elit yang harus satu persatu satu gelas saja namun sudah memenuhi kebutuhan gitu. Oh ya, kembali ke pembahasan kita Mas Faisal. Tadi gimana ngomong-ngomong terkait dengan bisnis Android itu? Kok bisa katakanlah bisa berbeda dengan yang lainnya itu? Ya. Nah, mulai dirintisnya kapan dan gimana? Sebetulnya saya itu mulai merintis usaha jual beli Android itu semenjak masih menjadi mahasiswa. Ya, di IAIN Tulungagung. Kuliahnya di IAIN Tulungagung ya? IAIN Tulungagung. Jurusan saya itu ekonomi syariah. Jadi bukan ekonomi yang konvensional, bukan. Iya, betul.
Nah, untuk ini Mas Faisal, perbedaan bisnis Android ini yang sampean jalankan ini dengan yang lain ini dari sisi mananya? Itu kan sepertinya menarik. Kok bisa berbeda, itu berbedanya dari sisi yang mana itu? Itu pada dasarnya kita sebagai mahasiswa dan alhamdulillah sekarang sudah sarjana ya. Iya. Nah, itu kan mengamalkan apa saja yang sudah kita peroleh waktu di kuliah. Di kuliah. Kebetulan kan saya di ekonomi syariah, jadi saya jual beli smartphone Android yang sudah saya laksanakan ini berbasis syariah. Nah itu beda dengan yang lainnya seperti itu. Jadi sedikit-sedikit ilmu itu harus diterapkan. Nah, salah satunya melalui jual beli Android ini dengan sistem syariah. Oh iya Mas Faisal. Nah, sistem syariah ya. Ini kan untuk teman-teman yang bukan ekonomi khususnya. Ini mungkin bisa jadi kurang paham sistem jual beli Android yang sistem syariah. Dalam posisi prakteknya, jual beli Android ini yang berbasis syariah ini contohnya kayak mana, Mas Faisal? Nah, saya contohkan ya. Jadi kalau saya itu pemasarannya kan terutama ya seiring dengan perkembangan teknologi, Mas. Sekarang itu kan memanfaatkan media sosial ya, seperti Facebook dan toko-toko online. Saya jualannya di situ. Nah, tetapi ada suatu masalah yang terjadi. Jadi di apa itu yang namanya toko online dan Facebook seperti itu, kadang jual beli dilakukan tidak dengan tujuan yang positif semua. Ada yang bertujuan untuk menipu orang. Iya, iya. Di ekonomi Islam kan seperti hal yang saya jelaskan tadi, menipu itu kan tidak boleh. Itu salah satunya. Menipu orang tidak boleh karena kan merugikan ya. Jadi sampean ini berinisiatif untuk melakukan jual beli Android berbasis syariah ini untuk meminimalisir untuk meminimalisir terkait dengan tipuan-tipuan ataupun proses jual beli yang kurang baik lah. Betul sekali. Karena kan kalau di toko online itu kan yang dipampangkan, yang digambarkan itu kan belum tentu, kadang itu barang yang asli yang mau dibeli oleh calon pembeli. Kalau saya tidak. Untuk menghindari penipuan yaitu salah satu caranya yaitu smartphone Android yang saya posting di media sosial itu barangnya ya sama persis dengan apa yang nanti akan diterima oleh calon pembeli. Seperti itu. Jadi tidak ada unsur penipuan. Nah, terus yang kedua barang yang saya jual itu memang kondisi yang masih bagus. Pada intinya itu layak pakai. Nah, jadi tidak ada cacat fungsi seperti baterai ngedrop atau HP sudah intinya itu HP sudah pernah di servis terus dijual, tidak. Jadi kita itu pilih yang bagus. Nanti kan untuk untuk kepuasan konsumen, Mas. Jadi gambar yang dipasang, termasuk contohnya ini, gambar yang dipasang itu asli foto dari barang yang akan sampean jual itu ya. Termasuk dengan jaminan kualitas smartphone yang diperjualbelikan. Nah, itu termasuk suatu tanggung jawab yang dimiliki menjadi landasan sistem bisnisnya Mas Faisal, yaitu sistem kepercayaan. Jadi dalam syariah ini bagaimana agar satu sama lain tidak ada oknum yang dirugikan. Oleh sebab itu yang menjadi misi Mas Faisal, kenapa harus menjalankan bisnis jual beli Android berbasis syariah begitu. Jadi kan kalau prinsip dasar ekonomi syariah itu kan ada 3, Mas ya. Ada yang harus dihindari, Mas ya. Maksudnya itu yang sangat harus dihindari, yaitu unsur gharar, maisir dan riba. Gimana itu? Gharar itu kan ketidakjelasan. Ya.
Ya contohnya ya barang itu belum jelas maksudnya nanti betul itu atau tidak. Nah, kalau saya itu ya barangnya yang diposting itu sama, jadi tidak ada unsur ketidakjelasan. Ya barangnya itu. Misalkan ini Mas Faisal ya, katakanlah kita kan manusia tidak terlepas dari keluputan. Oke. Semisalkan terjadi konsumen ketika membeli Android kenjenengan ini, nah itu ada sisi minusnya. Ternyata setelah dipakai ternyata ada sisi minusnya. Misalkan kameranya ini ternyata buram begitu, dan itu tidak tidak sampai ketahui. Nah, kira-kira bentuk penanganan sampean, pertanggungjawaban sampean ketika terjadi hal yang semacam ini, bagaimana tindakan sampean terhadap konsumen? Apakah mengganti, apakah menyerviskan, atau memberikan kembalian dana, atau bagaimana? Ini Mas, untuk barang yang saya peroleh itu kan untuk yang ini yang second Mas, yang maksudnya itu barang yang sudah bekas kan. Kan yang saya jual ada yang baru, ada yang bekas. Kalau yang baru itu kan ada garansi resmi dari perusahaan penjual. Misalkan HP Oppo itu ada garansi dari Oppo, HP Xiaomi ada garansi dari Xiaomi, seperti itu Mas ya. Tapi kalau yang unit second itu garansi dari saya. Nah, bentuknya bagaimana kan gitu. Untuk barang second yang saya terima itu saya punya karyawan yang bidang mengecek. Untuk meminimalisir itu ada karyawan khusus yang untuk bidang mengecek kondisi smartphone. Sebelum dijual dicek total dulu ya. Sebelum dijual dicek total, ada minusnya atau tidak. Maksudnya minus itu ada cacat fungsi atau tidak. Kalau sudah memang itu tidak ada masalah, kami setelah itu baru berani memposting. Jadi kalau belum dicek belum berani. Itu untuk meminimalisir. Nah, terkadang seperti itu masih juga ada kendala Mas, yang timbul ya seperti yang dikatakan Bang Ridwan tadi. Kan ada waktu diterima konsumen, terus ternyata kameranya nggak bisa, padahal sebelumnya kan sudah dicek, kami cek itu bisa. Iya. Nah itu kan yang namanya barang elektronik Mas ya kan, kadang itu ada kendala mendadak seperti itu. Itu ada selain sudah kita cek itu masih kita garansi. Jadi selama 1 minggu itu masih kita garansi. Nanti kalau misalkan dalam tempo 1 minggu tersebut itu ada kendala, misalkan kamera tidak bisa atau layar mati, itu kami berikan opsi mau dikembalikan atau diserviskan. Ya. Seperti itu. Kalau misalkan mau dikembalikan itu tidak masalah Mas, karena kan masih dalam masa jaminan ya. Nah, itu 1 minggu itu sudah, saya kira sudah cukup ya untuk jaminannya. Jadi kalau HP-nya dikembalikan nanti uangnya juga dikembalikan total gitu ya? Untuk dikembalikan, kalau yang orang lain itu kadang gini Mas, tidak mau menerima resiko. Iya. Jadi mungkin akan dipotong. Nah, tapi kalau saya tidak. Jikalau memang HP-nya itu dipakai normal ya, dipakai normal, terus ada kendala selama 1 minggu, itu kalau ingin kembali uangnya kembali 100%. Tidak ada potongan. Itu yang luar biasa. Itu tambahan soalnya kan itu di luar akad kan. Akadnya memang ada jaminan, kita harus menerima segala resikonya. Betul. Karena kalau mengenakan tambahan atau misalkan dikembalikan nanti dipotong sekian gitu, itu nanti akan menjadi tambahan, itu akan menjadi riba, dan itu tidak sesuai dengan prinsip syariah itu tadi. Iya. Oh ya Mas Faisal, dari sisi sistem jual beli Android yang berbasis syariah ini, kira-kira sistem jual belinya gimana Mas? Semisal gini, pembayarannya harus cash langsung atau kredit atau bagaimana? Nah, itu kan sistem pembayarannya gimana? Mohon dijelaskan. Itu pertanyaan yang menarik sekali. Betul sekali. Untuk pembayaran, ya. Jadi ada kesempatan untuk calon pembeli melihat dulu barangnya dulu. Jadi kita ketemu langsung dengan pembeli. Ya. Nah, itu pembeli dipersilahkan untuk melihat dulu barangnya, sesuai apa tidak dengan yang difoto. Kan ada spesifikasi terkait RAM, prosesor seperti itu kan.
itu harus sama seperti yang difotokan, karena kan memang itu barangnya yang difoto itu tadi. Jadi seperti itu. Kalau pembeli sudah yakin seperti itu, dipersilahkan, monggo. Kalau mau dibeli ya bisa transfer ke rekening saya, bisa langsung memberikan uang secara tunai juga bisa. Itu bentuknya ada yang cash, ada yang kredit atau cash semua. Sekarang itu kan musim pandemi Mas ya. Sekarang semua sudah online. Iya. Jadi anak sekolah, terus pekerja kantoran ataupun pekerjaan yang lain itu kan dilakukan di rumah. Membutuhkan Android. Bayangkan kalau misalkan Bang Ridwan punya anak 2 sekolah semua, otomatis Bang Ridwan harus membelikan dua unit Android untuk berkomunikasi dengan gurunya. Nah, ini saya punya inisiatif untuk membuka dengan selain cash tadi ya Mas ya, itu membuka sistem pembayaran melalui angsuran atau kredit. Nah, itu juga bersistem syariah juga Mas. Gimana itu Mas? Nah, jadi kalau untuk kredit itu biasanya kita yang untuk orang-orang yang sedang membutuhkan. Maksudnya kalau membeli secara tunai itu kan ya satu unit smartphone kan harganya mulai 1 juta ke atas Mas ya. Sebagian orang kan dinilai masih berat. Nah, sedangkan mereka harus membutuhkan karena apa ya? Tuntutan dari sekolah tadi. Tuntutan dari sekolah, kita harus berkomunikasi dengan guru dengan media online, dengan daring ya, seperti itu. Ya, sebagai orang tua itu harus ya mau nggak mau membelikan. Tapi kalau membeli smartphone secara tunai itu dinilai berat bagi sebagian masyarakat itu masih berat. Jadi bisa diangsur Mas. Itu misalkan kalau HP A, smartphone Android A dengan merek Oppo ini misalkan ya, untuk dibeli tunai harganya 2.500.000. Tetapi kalau di kredit ada perbedaan harga Mas. Biasanya kami harganya ada selisih tapi tidak banyak. Misalkan kalau smartphone tadi ya A tadi harganya kalau tunai 2.500.000, kalau di kredit harganya jadi 2.800.000. Tapi bisa diangsur. Bisa diangsur. Itu kan tinggal pembeli yang memutuskan betul sekali, memutuskan ingin membeli tunai atau lebih ringan yang kredit. Nah, kalau dinilai pembeli itu lebih ringan untuk mengkredit, ya saya persilahkan untuk mengkredit. Jadi nanti bisa dibayar misalkan 6 bulan seperti itu. Jadi 1 bulan sekali selama 6 bulan seperti itu diangsur. Nah, itu tadi ya untuk teman-teman. Jadi sistem jual beli Android yang dilakukan Mas Faisal ini bisa menjadi contoh. Artinya apa? Tetap menggunakan unsur-unsur fikih gitu ya. Jadi menghindari riba dan juga sistemnya itu di manajemen sedemikian rupa untuk memperingan konsumennya. Kalau konsumennya itu ingin punya HP atau berkebutuhan harus memiliki HP dan belum punya uang, bisa melakukan pembelian dengan cara kredit. Nah, untuk itu Mas Faisal juga, Mas Faisal ini ada yang belum ini saya tanyakan. Silakan. Sampai merintis usaha jual beli smartphone ini kira-kira awalnya dulu membutuhkan modal sekitar berapa? Jadi sebelum jadi sarjana ini saya kan sudah bekerja Mas. Jadi alhamdulillah untuk biaya kuliah seperti itu saya sudah banyak, meskipun dibantu orang tua tapi sudah banyak juga membantu orang tua dengan membiayai kuliah saya sendiri dengan bekerja seadanya seperti itu. Dan alhamdulillah sambil kuliah juga Mas ya, sambil kerja itu tidak menjadi halangan saya yang menyulitkan saya untuk apa ya Mas, untuk tidak sampai menyelesaikan kuliah, tidak. Dulu itu saya memang sempat itu lebih suka untuk kerja daripada kuliahnya, tapi itu saya rasa tidak tepat. Jadi memang saya itu harus mengutamakan kedua-duanya. Seperti itu. Nah, untuk ini ya. Oh iya Mas, apa? untuk modal tadi kan
sampean bertanya modalnya berapa ya. jadi nanti kira-kira kalau teman-teman ini ya yang sudah jadi sarjana ataupun yang tidak kuliah sekalipun kalau ingin mengelola bisnis jual beli Android ini supaya mengerti kira-kira modal yang dibutuhkan lah untuk pemula gitu. Nah, dulu itu mulai saya itu 15 juta. 15 juta ya. Saya putar terus Mas. Jadi kita sistemnya itu untung tidak banyak, tetapi cepat perputarannya seperti itu. Jadi awal 15 juta. Nah, alhamdulillah untuk yang kredit itu juga sudah banyak yang kami cairkan Mas. Sudah ada dalam 2 tahun terakhir ini ada 70 kali pembelian yang kredit. Seperti itu. Itu yang kredit. Nah, karena memang saat ini kan pandemi Mas ya. Jadi memang banyak yang orang itu lebih ringan kalau kredit Mas seperti itu. Jadi tidak seketika mengeluarkan dana yang besar. Oh, tidak Mas. Itu ya tabungan saya terus terang itu tabungan saya kerja sedikit. Misinya untuk bisnis yang berbasis syariah ini termasuknya membantu ya, membantu orang-orang yang kurang mampu. Nah, gini Mas, ta'awun seperti itu. Jadi itu kunci utama itu tolong menolong, jangan sampai niat kita itu macam-macam ya. Kan lillahi ta'ala tolong menolong ya, selain kita mendapat keuntungan ya itu ada nilai plusnya. Jadi tidak semata-mata mencari keuntungan. Jadi orang lain juga harus untung. Jual beli tapi memberikan untung kepada orang lain juga. Wah, luar biasa itu. Yang namanya jual beli Mas ya, harus untung ya. Tapi orang lain juga harus untung ya. Nah itu tadi ya pemaparan dari Mas Faisal untuk teman-teman bisa menjadi contoh untuk teman-teman yang lain bahwa selama kita ada waktu, ada kesempatan, silahkan eksekusi apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi harapannya. Kalau Mas Faisal ini adalah sarjana ekonomi, pemuda dari Tulungagung, karena basisnya di ekonomi, beliau mengelola ekonomi syariah juga. Beliau mengelola bisnis jual beli Android yang berbasis syariah. Nah, lumayan keuntungannya bisa digunakan untuk biaya kuliah, untuk biaya hidup dan lain-lain. Dilakukan sejak mahasiswa sistem bisnis ini. Nah, maka oleh sebab itu untuk proses bisnis ataupun usaha dalam mencari rezeki, mencari nafkah, lakukanlah dengan baik, lakukanlah dengan jujur. Seperti yang sudah dilakukan oleh Mas Faisal. Bagaimana kita meminimalisir suatu ketidakseimbangan satu sama lain antara penjual dan juga konsumen. Bahkan sistem yang dilakukan Mas Faisal ini bisa membantu untuk kalangan yang kurang mampu, begitu ya. Yang kurang mampu, namun tetap bisa memiliki Android yang diperlukan untuk kebutuhan, seperti untuk sekolah, untuk kuliah ataupun untuk kerja. Nah untuk itu Mas Faisal saya terima kasih banyak karena sudah datang di channel kita ini, di channelnya Bang Ridwan Cendekiawan Muda ya. Semoga apa yang menjadi pengalaman Mas Faisal ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana, teman-teman yang sudah menjadi sarjana ataupun yang tidak kuliah sekalipun. Intinya pembelajaran, edukasi ini adalah hal yang penting. Harus selalu cari pengalaman, cari pengetahuan untuk lebih menyempurnakan kehidupan kita menjadi lebih baik begitu. Mas Faisal saya terima kasih banyak ya. Saya juga terima kasih. Okay. Saya suatu kebanggaan bisa berada di channel Bang Ridwan ini. Betul. Ya. Untuk itu jangan lupa berikan subscribe, like dan juga share untuk kemanfaatan channel kita ini ya. Channel kita ini lebih membahas tentang segala sesuatu yang bisa menjadi edukasi, menjadi pendidikan, menjadi suatu pemahaman terbaru untuk teman-teman yang di luar sana. Untuk itu terima kasih banyak.